Haleluya, puji Tuhan. Pada hari ini, pada tanggal 28 Februari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu para pendengar renungan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan kami tetap alami dalam kehidupan langkah kami. Semuanya karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu menyayangi kami, memelihara kami dalam pertolongan-Mu yang besar. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu, supaya firman Tuhan disampaikan sesuai dengan firman-Mu saja. Pengetahuan-Mu saja ya Tuhan. Karena kami tahu firman itu adalah pondasi dalam setiap kami menjalankan kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat GPKD Eklesia yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan para pendengar renungan firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam berkat-berkat Tuhan. Ada dalam kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kita masih hidup. Masih boleh bernafas. Masih boleh merasakan berkat-berkat Allah. Pada hari ini kita akan berbicara tentang mengapa takut. Ya. Jadi judulnya mengapa takut. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa kita takut? Memang pertanyaan ini harus ada dalam diri kita. Dan harus kita tempatkan dalam hati kita. Karena apa? Karena banyak manusia sekarang mengkhawatirkan kehidupannya, mengkhawatirkan kesehatannya, mengkhawatirkan ekonominya, dan banyak hal lagi yang membuat dia merasakan khawatir. Mengapa takut? Ya, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya akan membaca ayat Alkitab di dalam Matius 8, ayat 23, sampai ayat yang ke-27. Dikatakan di sana, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dari kisah ini kita sudah tahu bersama bahwa Tuhan Yesus dan murid-murid sedang dalam perjalanan berlayar menggunakan perahu. Ya. Pada waktu itu mungkin belum ada mesin motor untuk menjalankan
perahu. Pada waktu itu mungkin masih di dayung. Dan kisah ini menceritakan tentang hal-hal yang luar biasa dalam perjalanan mereka. Dalam perjalanan mereka di atas perahu, di tengah-tengah danau, tiba-tiba ada angin besar mengombang-ambing perahu mereka dan hampir mau menenggelamkan perahu mereka pada waktu itu. Tapi saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ketika murid-muridnya merasa bahwa mereka nggak sanggup lagi mengatasi gelombang, terpaan badai gelombang, mereka memanggil Yesus yang sedang beristirahat tidur. Ya, beristirahat di buritan, ya. Mereka memanggil Yesus untuk apa? Agar mengatasi persoalan yang dihadapi oleh murid-murid pada waktu itu. Yesus bangun, lalu Yesus menghardik gelombang itu. Dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini Yesus langsung melakukan, mengatasi masalah murid-murid pada waktu itu. Tapi ada kata-kata yang Yesus ungkapkan kepada murid-muridnya. Mengapa kamu takut? Hei kamu orang yang kurang percaya. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang sedang mengalami tekanan-tekanan dan mengalami ketakutan. Namun hari ini firman Tuhan akan berkata kepada kita, mengapa takut? Kenapa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut, hai orang kurang percaya? Di sini Yesus melihat bahwa sekalipun mereka sudah dekat dengan dia, murid-muridnya sudah setiap hari dengan Yesus, ternyata masih ada kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga Yesus katakan, tak usah takut. Percaya saja. Saya ada di sini, kata Yesus. Nah, hal yang sama pun saudara yang kasih di dalam Tuhan, Yesus berkata kepada kita hari ini, sebagai orang yang punya iman, percaya kepada Yesus yang punya kuasa, hal yang sama Yesus katakan kepada kita, kalau kita sedang menghadapi masalah, persoalan hidup, sakit penyakit, Yesus katakan hal yang sama hari ini, jangan kita takut. Percaya saja bahwa Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup memberikan mujizatnya atas hidup kita. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ada 3 hal yang mendasar sehingga manusia mengalami ketakutan. 3 hal yang mendasar. Pertama, manusia takut ya menghadapi namanya ketika ia ditimpa masalah. Sekalipun masalah itu belum ada, mungkin tidak akan datang, tapi manusia sudah khawatir, sudah takut terlebih dahulu, padahal masalah itu masih jauh. Dan ini yang manusia takuti, yang namanya masalah.
problem hidup, problema hidup. Dan akhirnya ketika takut ditimpa masalah, dia menjadi lemah. Dia tidak kuat. Bingung menghadapi. Bagaimana cara kalau ini masalah datang? Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Sama dengan murid-murid. Mereka bingung mengatasi masalahnya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Yang kedua, manusia takut menghadapi masalah. Takut ditimpa, takut menghadapi. Jadi kalau ada masalah, yang dimaksudkan di sini adalah kita harus hadapi. Seandainya masalah itu datang, seandainya masalah itu menimpa kita, kita harus hadapi. Kita harus hadapi. Lalu yang ketiga, kita harus mengatasi. Banyak orang takut dan tidak dapat mengatasi. Dengan kata lain, kita harus mengatasi. Jadi dari ketiga ini, kalau kita tidak siap iman, tidak siap percaya kita, tidak kuat pondasi kita, maka masalah akan menimpa kita. Kita tidak dapat menghadapi masalah dan kita tidak dapat mengatasinya. Hidup ini setiap hari kita diperhadapkan dengan persoalan hidup. Masalah-masalah hidup. Baik dalam masalah pribadi, masalah keluarga rumah tangga kita, masalah anak-anak kita, masalah keluarga besar kita, masalah ekonomi kita, masalah pekerjaan kita, masalah bisnis kita, usaha kita. Kita diperhadapkan hari-hari ini dengan masalah-masalah ini. Lalu bagaimana cara jalan keluarnya? Apa yang harus kita lakukan? Murid-murid ketika mereka tidak dapat mengatasi apa yang mereka hadapi, masalah yang mereka alami, mereka memanggil Yesus. Hal yang sama pun mungkin kita sedang hadapi. Saudara punya iman, saudara punya percaya, saudara punya keyakinan bahwa Yesus itu berkuasa dan mampu menolong saudara dan saya. Undanglah Yesus hadir dalam masalahmu. Hadirkan Yesus dalam persoalanmu. Agar hidupmu dalam perjalananmu akan tenang. Akan terselesaikan semua masalah. Murid-murid ketika Yesus menghardik danau itu dengan gelombang yang besar, ya mereka melanjutkan pelayaran pada waktu itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita pun sebagai orang yang beriman, percaya akan Tuhan dan kuasanya, jangan biarkan Yesus lewat begitu saja. Jangan biarkan Yesus diburitan. Mari kita ajak, karena Yesus punya kekuatan yang besar, menciptakan langit dan bumi, dan juga menggoncangkan bumi ini, dan memberkati juga saudara, dan memberikan juga mujizat kepada saudara. Dia mampu lakukan ini semua dalam dunia ini dan dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa dengan Yesus kita cakap dan dapat menanggung segala beban masalah kita. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan cara menyelesaikan masalah sesuai dengan firman Tuhan.
Pertama, miliki firman Tuhan. Banyak orang Kristen tapi tidak memiliki firman Tuhan. Padahal firman Tuhan ini adalah satu kekuatan yang besar untuk menopang dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah. Jadi pertama, miliki firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu adalah kehidupan kita, dan dalam setiap perjalanan kita, firman itu adalah kekuatan kita. Kalau ada firman dalam hidup kita, kalau ada kekuatan kebenaran firman Tuhan ada dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, maka kita akan melihat dia akan memberikan terang, cahaya, atau penyelesaian dari semua masalah yang kita hadapi. Karena dikatakan firman-Mu itu pelita. Pelita berbicara terang, berbicara jalan keluar dalam kegelapan, dalam masalah. Dikatakan terang bagi jalanku. Jadi miliki firman itu yang pertama. Berpeganglah kepada kekuatannya. Lalu kedua, solusi dari penyelesaian masalah. Berpegang pada firman Tuhan. Banyak orang hafal ayat-ayat firman Tuhan. Ya, contoh orang-orang Farisi tahu hukum Taurat, tapi mereka itu pelanggar-pelanggar firman Tuhan, melawan Allah, tidak percaya akan mujizat. Berpegang pada firman Tuhan. Kalau saudara punya firman, memiliki firman Tuhan, saudara itu harus berpegang di sana. Kenapa dikatakan berpegang? Karena firman Tuhan itu punya kekuatan yang melebihi kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita harus berpegang di sana. Karena kalau saudara tidak berpegang kepada kekuatan firman, maka saudara sangat mudah dijatuhkan oleh iblis. Dijatuhkan oleh orang-orang yang mungkin sangat tidak suka dengan saudara. Jadi miliki firman yang pertama. Lalu kedua, berpegang pada firman Tuhan. Saya baca Ulangan pasal 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Jadi alasan kita untuk berpegang pada firman Tuhan, supaya kita memperoleh kekuatan dan kasih karunia datang daripada Tuhan. Pertolongan dari Tuhan. Satu ayat lagi. Dari berpegang kepada firman Tuhan. Yehezkiel pasal 20 ayat 19. Akulah Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku. Dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Jadi kalau saudara berpegang kepada firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka kita lihat benteng firman Tuhan akan terus menjaga kita. Kekuatan firman Tuhan akan terus bersama kita dan selalu akan memberikan kemenangan ketika kita menghadapi masalah. Mengapa takut? Mengapa takut? Kalau ada firman Tuhan dalam hidup kita, janganlah takut.
Sekarang yang ketiga, solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, berjalan berdasarkan firman Tuhan. Banyak orang Kristen kelihatannya dalam jalan Tuhan. Bajunya, tutur katanya, gerak-geriknya sepertinya rohani. Tapi itu hanya kamuflase saja. Tidak dengan sungguh-sungguh dia berjalan berdasarkan firman Tuhan. Bahkan banyak menipu pakai ayat-ayat firman Tuhan. Berbohong pakai ayat-ayat firman Tuhan. Ini yang harus kita hindari. Harus kita buang dalam hidup kita. Kalau kita mau berjalan berdasarkan firman Tuhan. Berjalan berdasarkan firman Tuhan. Benar-benar dan sungguh-sungguh sesuai seperti firman Tuhan. Bukan sesuai seperti apa yang kita mau. Jadi jangan dibalik. Saya mau firman Tuhan ikut saya. Oh, bukan begitu. Kita yang harus menurut perintah Tuhan. Perintah firman Tuhan. Inilah yang disebut dengan berjalan berdasarkan firman Tuhan. Amsal 4 ayat 25 sampai 27. Amsal 4 ayat 25 sampai 27. Dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang ratah, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, berjalan berdasarkan firman Tuhan, berarti tidak ada rancangan kejahatan dalam pikiran dan hati kita. Bahkan tidak ada rancangan jahat dalam setiap perilaku kita. Nah, dari tiga hal ini mencerminkan kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Maka, sesuai dengan judul khotbah ini, mengapa kita takut? Mengapa takut? Kita tidak akan mengalaminya. Ketakutan. Kenapa? Karena kita berjalan sesuai dengan keinginan firman Tuhan. Maka percayalah bahwa setiap ketakutan yang datang mungkin menggerus pikiran kita, itu Tuhan akan lenyapkan dengan firman dan kuasanya. Bersandar terus kepada Dia, supaya ketakutan itu tidak ada dalam perjalanan kehidupan kita. Ingat, ketakutan melemahkan iman, ya. Ketakutan melemahkan iman, ketakutan mendatangkan penderitaan atau penyakit, ketakutan mendatangkan kematian. Sangat mengerikan. Jadi, mari kita belajar selalu dengan firman Tuhan, supaya ketakutan ini tidak selalu mengintimidasi kita. Mari kita tetap kuat, bangkit, maju dengan iman. Panggil nama Yesus, nama di atas segala nama, untuk kita berperang melawan ketakutan. Saya percaya ketika kita mendengar firman Tuhan ini dan bersandar kepada firman Tuhan ini, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar hari ini. Kami percaya firman Tuhan itu akan membimbing kami, menuntun kami, membawa kami kepada pengertian yang sesungguhnya. Ajar kami bersandar kepada Tuhan, supaya setiap ketakutan-ketakutan yang kami hadapi, kami dapat melawan, kami dapat menghancurkannya. Dan kami berjalan terus dengan kekuatan daripada Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu, Tuhan. Mereka yang sedang berusaha mengerjakan bisnis pekerjaan, Tuhan berkati dengan melimpah, ya Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus sembuhkan Tuhan dengan kuasa darah-Mu.
pulihkan dengan kasih-Mu Bapa, supaya melalui kesehatan yang mereka peroleh, mereka memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara, pemerintah Indonesia. Situasi kondisi hari-hari ini yang sering kali mengancam manusia, Tuhan tolong biar Tuhan sendiri campur tangan untuk boleh menyelesaikannya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, sertailah terus hidup mereka dengan kasih karunia-Mu Bapa, dan ajarlah mereka melakukan, mentaati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua program-program pelayanan kami di GPKD Eklesia ini, kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Tuhan sendiri campur tangan, sertai dengan kasih karunia-Mu Bapa. Biar Tuhan dengan kekuatan-Mu, kami boleh melihat bahwa Tuhan ada serta dengan kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya tangan Tuhan selalu menuntun kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada minggu pada tanggal 7 Maret ya. 7 Maret kita akan mengadakan ibadah kembali di Jalan Elang 17 jam 10 mulai. Kita akan bersama-sama di sana. Dan hari itu kita juga akan memperingati 4 tahun berdirinya pelayanan kita ini. Ajaklah teman-teman yang lain untuk kita boleh bersama-sama mengucap syukur dalam ibadah itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.